Penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja. Kita ini yang senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Bagaimana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali sahabat-sahabat, kita mengulas sidang Sugih Nur dan Bambang Tri. Ini masih seputar ya saksi ahli yakni Rocky Gerung yang dimintai pendapat atau pandangannya terkait dengan kasus ini. Ada hal yang cukup menarik di mana pada sidang kali ini terjadi ya suasana yang cukup memanas antara jaksa penuntut umum dengan Rocky Gerung. Dengan temanya kali ini itu seputar ya pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa hoax itu bukanlah kejahatan. Disinilah kemudian jaksa ini mencoba menguji ya seperti apa ya pemaknaan daripada Rocky Gerung dengan melihat situasi hari ini di media sosial ya, dimana ya caci maki, saling hujat itu betul-betul telah menjadi hal yang begitu masif, dan bagaimana penyebaran hoax itu betul-betul telah merusak sendi-sendi moralitas ya anak bangsa. Tetapi oleh Rocky Gerung dianggap itu bukan sebuah kejahatan. Disinilah kemudian jaksa ini mencecar Rocky, tetapi Rocky Gerung seolah-olah ya hebat dalam membangun rasionalisasi, mengalihkan substansi pembicaraan yang kemudian membuat sepertinya jaksa ini sedikit agak naik pitam dan menanyai Rocky Gerung ya terkait dengan bagaimana pendapat pribadinya dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Tetapi lagi-lagi Rocky Gerung tidak menjawab secara tegas, tetapi hanya mengatakan bahwa kita akan uji ya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan yang cukup memanas ini. Mari kita simak. Pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila. Apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Saya terangkan 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan, dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 12 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di
Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, pamer kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Dia udah lebih pintar moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi, ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar kita jadi ke depan aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya merasa hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Gini ya. Konteksnya karena informasi tertutup, hoax timbul. Sudah berkali-kali saya disampaikan ahli. Ya. Oke, sekarang saya itu pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nah, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar, tolong. Oke, nggak bisa. Ya, itulah situasi yang cukup memanas antara jaksa penuntut umum ini dengan Rocky Gerung ketika ditanyai soal bagaimana memahami Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Kemudian jaksa itu kemudian mengulas lebih jauh lagi bahwa salah satu daripada ajaran Pancasila itu yaitu adalah saling menghargai dan saling menghormati. Dalam kaitannya dengan bagaimana situasi hari ini soal hoax caci maki di media sosial, yang dianggapnya Rocky Gerung itu bahwa itu bukan kejahatan. Di sini kemudian jaksa mencoba mencecar, seharusnya kita sebagai senior ini harus memperlihatkan sebuah contoh yang baik. Bakal bagaimana nasib generasi kita jika kemudian para senior-seniornya ini tidak memperlihatkan hal-hal yang positif. Sontak Rocky Gerung memberikan jawaban yang ini saya kira tak disangka oleh JPU-nya dengan mengatakan bahwa moral generasi kita, anak-anak kita lebih baik dari moral seniornya. Yang ini jawaban ini membuat naik pitam daripada jaksa penuntut umum ini. Lalu kemudian balik benanya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa moral generasi anak-anak lebih baik dari moral saya? Disinilah kemudian Rocky Gerung mencoba mencontohkan seperti yang kita dengar tadi, salah seorang anak yang usianya katanya masih belasan, yang mencoba melihat situasi dan membuat sebuah pernyataan bahwa susahnya mencari keadilan. Di sini kita melihat bahwa Rocky Gerung memang hebat dalam membangun rasionalisasi, tetapi bagi kita sebagai ahli filsafat, dia kadang mencoba untuk kemudian selalu keluar dari substansi hal yang kita bicarakan. Dia seolah-olah mau selalu mengalihkan pembicaraan ketika hal itu menuju kepada bagaimana komitmen dan karakter intelektualnya. Tadi kan sangat jelas apa yang dipertanyakan oleh jaksa, bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum, dia juga akui. Nah, dalam Pancasila itu kan sangat menghargai, memerintahkan untuk menghargai dan menghormati. Dalam kaitannya dengan pernyataannya bahwa hoax itu, memaki itu bukanlah kejahatan. Padahal nalar umum kita mengatakan bahwa hoax itu adalah jelas ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan generasi kita. Dan fakta-fakta sosialnya, fakta-fakta empirisnya, banyak orang itu menjadi korban kejahatan hanya karena berita-berita hoax di media. Banyak kenakalan remaja terjadi, itu awalnya berasal dari pro kontra di media, kemudian saling hujat, saling mencaci, hingga kemudian janjian ketemu, maka terjadilah biasa tindakan-tindakan penganiayaan. Dan itu hal yang sudah sering terjadi.
berawal dari media sosial, berita-berita hoax itu, caci maki itu. Ya, jadi saya kira ini hal yang perlu untuk kita waspadai. Ini hal yang harus kita betul-betul kita antisipasi, ya, narasi-narasi seperti ini, karena menurut kita bahwa narasi Rocky Gerung ini memang hanya cocok di ruang akademik, ya. Para intelektual komunis ilmiah ya mungkin bisa menalarnya, tetapi ketika itu menjadi konsumsi publik, ya ini kan bisa kemudian berbahaya bagi kita semua, karena kita agak susah memahami apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung ini sebagai ahli filsafat. Bisa saja dari sisi ontologinya, ya, itu dipahami utuh oleh para kalangan intelektual, tapi bagi masyarakat awam, ya itu tentu susah untuk kita memahaminya. Disinilah sebenarnya seorang ahli filsafat, ya, harus bisa bijak, ya, untuk kemudian memahami setiap pokok-pokok persoalan yang menjadi pembahasan, bukan justru mengalihkan pembahasannya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.